Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Alexei Murray meminta bantuan Harvey York untuk mengambil buku perjodohannya yang dijaminkan di Hyperborera. Namun saat di sana yang ditemuinya hanya tumpukan mayat. Apa yang terjadi di sana? Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6995 sampai 6999. Chapter 6995. Harvey York tidak langsung setuju, tetapi mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi? Aku ingin kamu menjelaskannya padaku." Alexei Murray berkata dengan wajah sedih. "Kakak York, kamu harus tahu bahwa aku menganggur. Jadi aku punya sedikit hobi, seperti pergi ke Hyperborea dan bermain beberapa putaran. Dan aku mengerti bahwa bermain kecil itu menyenangkan dan lebih dari itu akan sangat berbahaya. Jadi aku bermain dengan taruhan kecil. Aku bahkan mendapat keuntungan kecil baru-baru ini. Aku berpikir, setelah mendapatkan keuntungan sedikit lebih banyak, aku bisa pergi ke Grand Lake untuk membeli villa besar untuk kakak perempuanku. Setelah makan bersama malam ini, saat kalian semua pulang, aku pikir aku masih beruntung, jadi aku pergi bermain beberapa putaran lagi. Tapi aku tidak bisa membayangkan bahwa keberuntunganku tidak berjalan mulus. Aku tidak hanya kehilangan uang yang aku menangkan beberapa hari yang lalu, tetapi aku juga kehilangan 500 juta. Berbicara tentang ini, ekspresi Alexei Murray sedikit aneh. Harvey York berkata dengan ringan, "Hal ini adalah hal biasa, menang dan kalah adalah normal. Siapapun bisa jadi pemenang. 70 juta dolar, jika kamu tidak mampu membayarnya, aku dapat membantumu membayarnya kembali. Tapi ingat, hanya sekali ini, tidak ada lain kali." Harvey York tidak menyalahkan Tuan Alexei Murray, pria ini tidak terlalu pintar. Dia tidak pergi keluar untuk menggertak pria dan wanita, tetapi hanya keluar untuk bermain beberapa dolar yang bukan apa-apa. Terlepas dari apakah dia memberitahu Faida Achanta tentang hal ini setelah itu, Alexei Murray mendapat pelajaran yang tak terlupakan. Harvey York merasa bahwa dia harus menyelesaikan masalah di depannya terlebih dahulu, agar tidak terus membuat keributan besar. Bukan hanya 70 juta dolar. Alexei Murray menunduk dan suaranya sangat lemah. "Selain 70 juta dolar, aku juga meminjam 140 juta dolar, dan aku juga kehilangan semuanya." Harvey York menghela nafas, dia benar-benar bertemu dengan seorang yang benar-benar pecundang. Kehilangan 210 juta dolar dalam semalam, untuk mengatakan bahwa dia tidak dipermainkan oleh seseorang, Harvey York benar-benar tidak mempercayainya. "Baiklah 210 juta dolar, aku akan membayarnya." Harvey York mengerutkan kening dan berbicara. Setelah Alexei Murray ragu-ragu sejenak, sudut matanya berkedut. "Ini bukan masalah uang, untuk meminjam 150 juta dolar, aku mempertaruhkan sesuatu." Harvey York tersentak. "Bukankah seharusnya kamu mempertaruhkan nyawamu?" Alexei Murray menangis dan berkata, "Siapa yang menginginkan hidupku? Setelah aku kehilangan 210 juta dolar, itu tidak ada ruginya. Jadi, mereka menyemangatiku dan mengingatkan tentang pertunanganku. Jadi, aku mempertaruhkan buku pertunangan yang aku bawa." Mendengar ini, Harvey York tercengang. "Orang-orang sepertimu masih memiliki tunangan. Dan kamu membawa buku pertunangan bersamamu. Apakah kamu sudah gila?" Harvey York tidak tahu harus berkata apa. Alexei Murray ternyata memiliki seorang tunangan. Dan dia benar-benar gila sudah membawa buku pertunangan bersamanya. Siapa yang akan membawa barang ini bersama mereka? Grand City masih sangat tradisional dalam hal ini, buku pertunangan mewakili pernikahan. Alexei Murray benar-benar menekan buku pertunangan pada kata-katanya. Ini bisa menjadi hal besar atau kecil. Pertama-tama, katakan siapa tunanganmu. Alexei Murray melihat ekspresi tenang Harvey York, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia masih berkata dengan perlahan. "Tunanganku adalah putri bungsu dari keluarga Abner dari Pedang Ilahi, salah satu di antara 7 keluarga leluhur. Ini adalah perjodohan yang ditetapkan sejak kami masih kecil oleh guruku. Meskipun dia sudah meninggal, Pedang Ilahi tidak menampik perjodohan ini. Aku selalu membawa buku perjodohan bersamaku karena benda ini bisa digunakan untuk menahan gelombang berkali-kali." Chapter 6996. Ketika Harvey York mendengar kata-kata Alexei Murray, dia tidak bisa berkata-kata. "Biasanya, bahkan jika kamu membawa dokumen kontrak pertunangan kamu tidak akan begitu bodoh untuk menggunakannya sebagai jaminan kan?" Alexei Murray ingin menangis dan berkata, "Mungkin aku benar-benar sangat bodoh. Aku kalah dan aku merasa sangat gelisah. Aku merasa bahwa jika aku tidak menang, aku tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi aku juga tidak dapat memberikan penjelasan kepada kakak Faida Achanta." Saat itu, seseorang mengingatkanku tentang kontrak pertunangan. Segera setelah dia menyarankan, aku mengeluarkannya tanpa berpikir 2 kali. Singkatnya,
Kakak York, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Kamu harus membantuku memikirkan sesuatu. Jika masalah ini menyebar, aku akan mati dengan mengerikan. Selain itu, aku mendengar bahwa tunanganku, Juliana Abner akan segera kembali. Jika dia tahu, aku akan berani menggunakan kontrak pertunangan sebagai taruhan. Aku tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan seluruh Grand City, tapi aku juga akan dibacok sampai mati. Mendengar ini, mata Harvey York sedikit menyipit, dan kemudian setelah berpikir sejenak, sebelum berkata, "Kamu bukan hanya akan diretas sampai mati. Tapi, masalah ini kemungkinan besar pada akhirnya akan mengharuskan Faida Achanta untuk berdiri dan memberikan penjelasan. Jadi, ini bukan konspirasi melawanmu, tapi konspirasi melawan pihakmu. Katakan, siapa mereka yang membawamu untuk berjudi? Dan siapa orang yang meminjamkanmu uang dan memintamu menjaminkan buku perjodohanmu?" Alexei Murray sedikit tertegun, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Aku tidak tahu, Millie Jackson yang memperkenalkannya padaku. Lagi pula, dia selalu tahu tempat-tempat seperti itu, dan dia pernah membawaku ke seperti ini sebelumnya." "Millie Jackson? Apakah dia temanmu?" Harvey York bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Sudut mata Tuan Alexei Murray berkedut. "Tidak, dia seharusnya menjadi salah satu murid inti dari 7 keluarga Grand City, dan dia dapat dianggap sebagai lingkaran generasi kedua teratas di Grand City. Kami biasanya jarang berhubungan. Kali ini aku juga bertemu dengannya secara kebetulan di luar. Dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia membawaku bersamanya." "Dalam suasana hati yang baik? Bertemu secara kebetulan?" Harvey York menghela nafas. "Otakmu, sepertinya memang sangat buruk. Di mana di dunia ini, ada begitu banyak pertemuan kebetulan, di mana ada begitu banyak suasana yang baik. Semuanya itu hanya untuk membawamu ke dalam jebakan." Wajah Alexei Murray menjadi pucat dan berkata, "Kakak, sekarang aku tahu bahwa masalah ini sudah tidak wajar. Tapi masalahnya, aku bisa saja kehilangan uang, tapi aku tidak bisa kehilangan buku perjodohan. Jika aku tidak bisa mendapatkan benda ini kembali, aku pasti akan mati. Kakak, kamu harus membantuku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku hanya akan menjadi sampah selamanya. Aku bersumpah, selama kamu membantuku, aku pasti akan berubah pikiran dan menjadi manusia lagi." Berbicara tentang ini, Alexei Murray ingin berlutut dan bersujud kepada Harvey York. Harvey York memegang Alexei Murray, dan setelah beberapa saat berubah ekspresi, dia berkata, "Karena aku sudah berjanji untuk membantumu, jadi tentu saja aku akan membantumu. Tapi aku tidak akan memberimu uang secara langsung. Kamu seharusnya masih bisa mengetahui di mana tempatnya sekarang kan?" Alexei Murray mengangguk seperti menumbuk bawang putih. "Oke, kalau begitu bawa aku ke sana. Aku ingin melihat apakah ini tempat adil, atau tempat yang penuh dengan trik." Harvey York menepuk bahu Alexei Murray. "Beberapa area abu-abu di Grand City, dia juga harus menyentuhnya. Jika tidak baik untuk melakukan sesuatu setiap hari." Chapter 6997. Pada pukul 12 malam, Harvey York dan Alexei Murray muncul di sebuah lembah di perbatasan Hyperborea. Lembah ini diapit oleh tebing yang curam, dengan hanya satu jalan setapak berkelok-kelok yang hanya bisa dilalui satu orang. Menurut Alexei Murray, jalan setapak ini hanya digunakan oleh staf yang bekerja di tempat tersebut. Biasanya, semua yang datang ke sini menggunakan helikopter. Alexei Murray awalnya memiliki helikopter, tetapi dia juga kehilangannya, jadi kali ini dia hanya bisa mengajak Harvey York dengan sepeda motor. Harvey York tidak peduli tentang itu, lagi pula, kali ini dia datang untuk membantu Alexei Murray balas dendam, bukan untuk pamer. Segera, keduanya melakukan perjalanan lebih dari 30 km di lembah dan akhirnya sampai di ujung lembah. Di bawah tebing di 3 sisi, ada kastil dengan sedikit gaya abad pertengahan. Kastil itu seperti binatang buas besar yang sedang berbaring di ujung lembah, dan siap melahap semua orang. Di tanah datar di depan kastil ini, ada lebih dari selusin helikopter, salah satunya adalah helikopter militer dengan senjata api di atasnya. Harvey York meliriknya beberapa kali, dan tatapannya tertuju pada kastil. Tempat ini terang benderang, ada suara musik yang samar, dan bisa terlihat air mancur dekoratif memuntahkan semburan air. Tapi entah mengapa, Harvey York merasa ada yang salah. Karena tempat seperti itu, biasanya, pasti memiliki banyak keamanan di tempat terbuka dan dalam kegelapan. Tetapi pada saat ini, Harvey York tidak melihatnya sama sekali. "Kakak York, kita sudah sampai. Ini benar-benar salah satu tempat terbesar di Grand City. Kamu bisa makan, minum, dan bersenang-senang. Ini bukan hanya istana hiburan, tapi juga tempat prostitusi. Aku baru saja menderita kerugian besar di sini, tetapi dengan kakak York untuk mendukungku, aku pasti akan mendapatkan semuanya kembali kali ini." Saat berbicara, Alexei Murray membawa Harvey York ke gerbang utama dengan semangat tinggi, dan juga tampak seperti ingin menendang gerbang hingga terbuka.
Melihat posturnya seperti itu, Harvey York mengerutkan kening sejenak, tetapi masih tidak menghentikannya. Karena dia di sini untuk mendapatkan kembali semua yang hilang, maka jadilah sedikit sombong. 2. Segera, gerbang benteng ditendang hingga terbuka oleh Alexei Murai. Pada saat membuka pintu, Harvey York mencium bau kematian yang samar. Dia tanpa sadar mengerutkan kening, mempercepat langkahnya, dan mengikuti di belakang Alexei Murai. Kakak York, ini gudang anggur, ini kantin, ini adalah aula lagu dan dansa, tetapi yang paling penting ada di sini, ini adalah ruang hiburan. Pada saat ini, Tuan Alexei Murai tampak akrab dengan jalan, dan membawa Harvey York ke sebuah bangunan independen di ujung benteng. Ada aula langit transparan 360 derajat di atas, seseorang tidak dapat melihat bagian dalam dari luar, tetapi dapat melihat bagian luar dari dalam. Pada saat ini, Alexei Murai fokus untuk menemukan ruangan, dan dia tidak menyadari bahwa benteng ini sedikit sangat sunyi saat ini. Harvey York telah menyusul Alexei Murai saat ini, menepuk pundaknya, dan berkata, "Jangan impulsif, ada sesuatu yang tidak beres di sini." Sesuatu yang salah? Alexei Murai sedikit tertegun. "Kakak, kamu tidak akan takut kan? Jangan khawatir, dengan kamu menekan lapangan malam ini, kita pasti bisa melenyapkan semua pihak. Dan mulai sekarang, aku bersumpah untuk tidak pernah masuk lagi, aku." Daur. Pada saat ini, aula yang awalnya tertutup tiba-tiba perlahan-lahan tertiup angin, dan gumpalan cairan mengalir keluar dari celah pintu. Chapter 6998. Mata Harvey York sedikit menyipit, dan kemudian berkata dengan ringan, "Ini benar-benar darah." "Apa?" Alexei Murai tidak bisa bereaksi sedikit pun. "Darah apa? Apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh?" Harvey York mengetuk langsung kening Alexei Murai. Di tempat seperti itu, di sepanjang jalan, tidak hanya tidak ada yang menginterogasi kita, tetapi kita juga tidak melihat penjaga keamanan dan penyambut. Yang paling penting adalah kita sudah datang ke sini, dan kita belum pernah mendengar suara teriakan 3 dan 4 kali. Bukankah menurutmu itu tidak normal? Selain itu, kamu adalah orang yang berlatih seni bela diri, bahkan jika kamu belum membunuh siapapun, kamu selalu melihat darah kan? Tidak bisakah kamu mengenalinya? Saat dia berbicara, Harvey York menunjuk ke darah di tanah. Alexei Murai tercengang, suasana hatinya yang awalnya gelisah, akhirnya tenang pada saat ini, dia dengan cepat melihat sekeliling, dan kemudian tubuhnya gemetar. Jelas, dia sekarang dapat melihat bahwa tempat ini tidak hanya berbeda dari ketika dia datang sebelumnya. Aneh, sedikit aneh. Dia telah pergi ke sini sebelumnya, ada banyak penyambut yang datang untuk mengangguk dan menundukkan kepala, dan mulut mereka penuh dengan sanjungan. Sekarang situasinya seperti ini benar-benar tidak masuk akal. Kakak York, apa yang terjadi? Alexei Murai bersembunyi di belakang Harvey York. Setidaknya ada 100 tamu penyambutan di sini, mengapa kita tidak bisa melihat setengah dari mereka sekarang? Harvey York berkata dengan ringan. Kamu bertanya kepadaku, siapa yang harus aku tanya? Jika bukan karena kamu pikir aku akan datang ke tempat seperti ini? Namun, aku pikir lebih baik bagi kita untuk segera meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana melihatnya, jika terjadi sesuatu di sini. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan menjadi orang yang berada di belakang pot. Mendengar ini, wajah Alexei Murai juga bergetar, lalu berkata, "Masuk akal, ayo cepat pergi, cepat. Kita tidak bisa berada di sini terlalu lama. Ada yang salah dengan tempat ini. Mungkinkah seseorang kehilangan mata merah, jadi datanglah." Berbicara tentang ini, Alexei Murai sudah siap untuk berbalik dan pergi. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti dan ragu-ragu. Kakak York, kita sudah ada di sini, tidak peduli apa, kita harus masuk dan melihatnya kan? Buku perjodohanku masih ada di dalam. Jika aku tidak mengambil buku perjodohan itu, aku khawatir aku benar-benar tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Villa Pedang Ilahi. Selain itu, jika aku menyakiti kakak senior, aku akan benar-benar merasa bersalah. Harvey York menghela nafas. Dia juga memahami pentingnya buku nikah ini, meskipun pemandangan di depannya kemungkinan besar adalah konspirasi, tetapi sepertinya tidak ada pilihan. Memikirkan hal ini, Harvey York hanya bisa menghela nafas dan membawa Alexei Murai ke atas lagi. Segera, keduanya mengikuti tangga spiral kembali ke pintu aula masuk. Di tempat ini, masih belum ada sosok, kecuali darah di tanah, bau darah dan aura pembunuh menjadi semakin intens. Adegan ini membuat ekspresi Harvey York semakin serius. Namun, setelah perlahan mendorong pintu hingga terbuka, Harvey York melihat sesuatu yang salah untuk saat ini. Memang ada genangan darah di tanah, tapi tidak ada mayat, tapi dekorasi Cina yang mewah dan klasik di depannya membuat mata Harvey York sedikit berbinar. Kemegahan tempat ini tidak lebih buruk dari Las Vegas.
Sayang sekali tidak ada suasana yang begitu hidup. Alexei Murai juga merasa suasana menyeramkan saat ini, dan kengerian yang hampir menembus tulangnya. Chapter 6999. Namun, tekanan besar akan dilenyapkan oleh Villa Pedang Ilahi membuat Alexei Murai bergegas ke kantor di samping Harvey York, bahkan jika kulit kepalanya terasa mati rasa. Ada brankas besar di kantor, meski sangat kuat untuk orang biasa, tidak sulit bagi praktisi seni bela diri untuk menghancurkannya. Aku meletakkan buku itu di sini sebelumnya dan menggadaikannya untuk 140 juta dolar. Alexei Murai menjelaskan dan langsung membuka brankas. Dia menemukan akta nikahnya di dalam amplop. Selain itu, ada beberapa cek, jika diperhatikan dengan seksama, semuanya ditandatangani oleh Alexei Murai. Jelas, semua uang yang hilang dari Alexei Murai ada di sini. Namun, setelah ragu sejenak, Alexei Murai tetap tidak mengambil uang dan cek itu, tetapi dengan cepat menyembunyikan akta nikah di sakunya yang tertutup. Melihat pemandangan ini, Harvey York cukup terkejut. Awalnya, dia berpikir Alexei Murai akan mengosongkan tempat ini. Ini juga membuatnya mengagumi Alexei Murai. Saudaraku, ayo pergi. Setelah masalah ini diselesaikan, Alexei Murai menarik Harvey York dan hendak pergi. Tetapi ketika dia melewati pintu masuk konter VIP, gerbang elektronik aula VIP di satu sisi tiba-tiba terbuka tanpa suara. Selamat datang, selamat datang. Suara elektronik penyambutan tamu datang, dan Alexei Murai berkata tanpa sadar. Saudaraku, aku tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Dikatakan bahwa ada permainan 140 juta dolar di dalamnya. Saat berbicara, Alexei Murai menoleh, tapi saat pandangannya menetap, dia tiba-tiba menjerit mengerikan. Ar! Jeritan melengking membuat Alexei Murai hampir kencing karena ketakutan. Dia bergegas bersembunyi di belakang Harvey York dengan tubuh gemetar tak henti-hentinya. Harvey York juga melangkah maju tanpa sadar pada saat ini, dan kemudian wajahnya sedikit membeku. Dia sangat terkejut. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia telah melihat adegan tragis yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Namun di ruangan VIP ini, seperti musik jenga, ratusan mayat ditumpuk, yang masih membuat Harvey York merasa sedikit terkejut. Meskipun dia sudah menebak sejak lama, dia tidak pernah menyangka bahwa semua orang ada di sini. Di antara orang-orang ini, ada seorang satpam, penyambut tamu, dan para tamu. Tapi tanpa kecuali, ada garis samar darah di antara alis mereka. Masih ada beberapa senjata api, pedang, dan senjata lainnya di tanah, tetapi semuanya dipecah menjadi dua bagian tanpa kecuali. Jelas, orang yang menembak sangat kuat, meskipun orang-orang ini melawan, mereka tidak berpengaruh, dan hampir semuanya langsung terbunuh. Alexei Murai dengan berani menjulurkan kepalanya untuk beberapa pandangan, lalu berkata dengan suara rendah. Aku mengenal mereka semua, aku telah melihat mereka semua. Harvey York mengangguk, berjalan mengitari tumpukan mayat, dan berjalan menuju ke dalaman platform VIP. Tempat ini jelas lebih besar dari ini, dan status orang yang meninggal di sini sepertinya cukup tinggi. Saat Harvey York masuk lebih dalam, dia melihat mayat di hampir setiap kamar. Apakah itu 3 atau 5, atau selusin atau lebih, semuanya ditumpuk bersama. Apalagi mayat-mayat ini tanpa kecuali memiliki garis merah di antara alisnya. Mati. Semuanya mati. Melihat orang-orang yang akrab ini, Alexei Murai tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan. Karena sepanjang jalan, setidaknya ada 1000 mayat terlihat. Tolong. Tolong. Tepat ketika Harvey York memasuki kamar terakhir, dia melihat sosok yang berjuang untuk merangkak keluar dari tumpukan mayat.